Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini mata kuliah praktikum kepabeanan dan kepelabuhanan ekspor impor akan mempelajari tentang bagaimana cara mengisi dokumen-dokumen ekspor impor seperti checklist LC, sales contract, invoice, packing list, and shipping instruction berdasarkan data yang ada dalam informasi berikut ini. Ini adalah LC yang diterbitkan oleh Bank of America di Hong Kong dengan status Irrevocable Documentary Credit. Kemudian issuing bank number itu H9X7426-16 and date of issue is pada bulan 10 tanggal 3 2016. Nah, Advertising and Negotiation Bank adalah Bank Mandiri, Jalan Brigjen, Katamso, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Dan aplikannya, atau kalau aplikan ini biasa kita sebut dengan buyer. Buyer kalau dalam kegiatan ekspor impor ini biasa kita sebut juga dengan importir. Nah, importir itu kan adalah orang yang membeli atau biasa disebut dengan buyer. Nah, dalam hal ini buyer impor sama dengan applicant. Nah, importirnya adalah Nusantara Trading Co. PO Box 507 Hong Kong. Sedangkan beneficiary atau sellernya itu adalah atau eksportirnya adalah PT Karya Cipta yang beralamat Jalan Pasar Johar nomor 52 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Nah, dear sir, we hereby issue this irrevocable documentary credit in favor which is available by your draft at SAIC. Nah, ini maksudnya adalah yang terhormat, dengan ini kami menerbitkan LC yang tidak dapat dibatalkan untuk kepentingan di draft Anda. Nah, permohonan klausul dari credit number yang bernomor H98746-16 dengan status Cost and Freight of Bank of America Hong Kong for full invoice value of good accompanied by the following documents. Jadi untuk nilai invoice penuh barang harus disertai dengan dokumen-dokumen berikut. Pertama, is signed commercial invoice in quintuplicate. Maksudnya adalah faktur komersial harus ditandatangani dalam bentuk duplikasi atau di-scan. Full sets clean on board ocean bill of lading endorsed to the other Bank of America Hong Kong showing prepaid and notify applicant. Nah, yang maksud di sini adalah full set clean on board bill of lading atau dokumen dari bill of lading harus disahkan sesuai dengan urutan penayangan atau sesuai dengan kriteria dari Bank of Hong Kong untuk nama dan alamat. Yang ketiga, ada certificate of origin dari Chamber of Commerce bearing the harmonized system code and full address of the manufacturer. Maksudnya adalah surat keterangan asal atau certificate of origin ini harus disahkan di kamar dagang sesuai dengan harmonized system, kode harmonized system dan alamat penuh dari manufakturnya atau alamat dari produsen. Kemudian dokumen lainnya adalah packing list. Nah, covering di sini termasuk ya, coveringnya itu artinya barangnya adalah
195 metric ton lobster. Ya, cover ini maksudnya meliputi ya barang yang akan diekspor itu adalah 195 metric ton lobster pelet, lobster ukuran A. Di packing di dalam karton, setiap karton contains 5 kg. Jadi setiap karton harus beratnya itu sebanyak 5 kg. Nah, shipping mart is Nusara, Hong Kong. Kemudian di shipment from, ya, maksudnya itu pengapalan dari any Indonesian port. Jadi maksudnya adalah dimanapun pengapalan di Indonesia. Nah, transshipment it's allowed, status transit is allowed, partial shipment is allowed to Hong Kong. Late of shipment date on 1 May 2016. Jadi pengapalan itu paling telat di tanggal 1 bulan Mei di tahun 2016. Date and place LC expired exporter country. Jadi tanggal expired atau kadaluarsa LC itu pada tanggal eksportir pada tanggal 20 Mei tahun 2016. This is a special condition. 3 shall prevail over all printed terms in case of any apparent conflict. Nah, di sini ada special condition, special kondisi yang diinginkan, ya. Jadi ketentuannya adalah tidak ada konflik yang terjadi. Dengan ini mereka menggunakan draft yang sesuai untuk dinegosiasi dan kredit yang perlu dipenuhi oleh kedua belah pihak. Dan ini ada informasi lainnya. Nilai kurs jika dikonversi nilai pembelian untuk dolar Hong Kong itu sebesar 1.243,60 rupiah. Nah, nilai jualnya itu 1.261,50 dolar Hong Kong. Bank of Commission itu komisi bank itu sebesar 0,25%. Dan export tax is 0%. And bank interest during 3 months is 2%. Jadi bunga bank selama 3 bulan itu sebesar 2%. Tanggal pengajuan PEB ke Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai Semarang itu pada tanggal 18 bulan 3 2016. Nama agen pelayaran adalah PT Gesur LLIOD. Nah, freight itu berat. Ongkos pengapalan itu ongkos barang sampai kapal itu sebanyak 5.500 Hong Kong dollar per metric ton dengan jumlah diskon yang diberikan adalah 10%. Kemudian banker surcharge itu maksudnya adalah biaya tambahan bunker itu 0%. Kemudian tanggal pengapalan atau shipment itu pada tanggal 28 bulan 4 2016. Dari Tanjung Emas MS Wanabhum VO.06 Pre-carried vessel from NS Marsline voyage number 0.0 Ocean Vessel. Nah, ongkos ekspedisi muatan kapal lautnya itu sebesar 15% ya, termasuk biaya operasi lainnya, kemudian biaya pergudangan, biaya transportasi itu biayanya sebesar Rp500 per kilogram. Nah, biaya pembelian barang tadi itu harganya 35.000 per kilogram, kemudian kemasan biayanya Rp200 per kilogram,
harga CFR yang ditawarkan kepada pembeli melalui proforma invoice sebesar 200,50 dolar Hong Kong per metric ton. Nah, ada unplanning cost atau biaya tidak terduga itu sebesar 10%. Nah, kode dari PEB SIUP number atau surat izin usaha dagangan itu nomor 01970 strip KP strip P 190 dengan NPWP, ini ada nomornya. Kemudian HS code barang yang akan diekspor, ini invoice number, tanggalnya adalah tanggal ini. Kemudian packing list, itu nomor packing listnya ini. Kemudian date tanggalnya tanggal ini. Sesuai dengan karton, jumlah ukuran karton 50 x 25 x 25 untuk setiap karton. Nah, berat kosong dari kartonnya itu 0,5 kg. Country destination-nya adalah negara tujuan adalah Hong Kong. Portnya adalah Tanjung Emas, Indonesia. ID itu maksudnya Indonesia. TES itu adalah Tanjung Emas. Valuta yang digunakan adalah Hong Kong. Container number di sini IMCU 4467776. Sales contract numbernya, tanggal sales contract itu tanggal 20 bulan 2 2016, dan seal number itu tanggal 768 bukan nomornya, bukan tanggal, nomor dari seal dari kontainernya itu 768910. Nomor BL-nya adalah G695, tanggal BL-nya adalah tanggal 28 bulan 4 2016. Dan nomor shipping instruction-nya nomor ini, dan tanggal shipping instruction-nya tanggal ini. Kemudian PPJK yang mengurus dokumen kepabeanan ditunjuklah adalah PT Lusan yang beralamat Jalan Raya Soekarno-Hatta nomor 1 Semarang, Jawa Tengah, dengan nomor NBWP, ada nomor FWP-nya, ada nomor izinnya, izin PPJK-nya, dan tanggal PPJK-nya berdiri. Oke, amandemennya pertanggal 15 April 2016, tipe LC should be read usance for 30 days after BL date. Jadi tipe LC-nya dapat digunakan setelah 30 hari BL, di tanggal terbit BL. Kemudian late shipment date, ya, shipment pengapalannya terakhir harus pada tanggal 30 April 2016. Partial and transshipment is not allowed. Ini sangat kontradik ya, tadi baru di atas it's allowed. Kemudian nomor API, LC number-nya ini, dan kita diminta untuk membuat checklist LC, sales contract, invoice, packing list, dan shipping instruction. Bill of lading dan lainnya akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, ini ada dokumen checklist all LC. Nah, berdasarkan informasi di atas ini, ya, ini dan informasi tambahan ini, berdasarkan informasi di ini dan ini, kita diminta untuk membuat checklist LC, sales contract, invoice, packing list, dan shipping instruction. Nah, ini adalah form checklist LC. Dari titik-titik ini kita harus mengisi berdasarkan informasi di atas tadi. Mari coba kita melakukan pengisian berdasarkan informasi yang tertera di atas. Cek. Lalu kita buka, biar lebih memudahkan, kita buka dokumen. Ini. Untuk memudahkan, jadi kita buka seperti ini. Oke. Nah, di sini pada poin pertama, pada dokumen atau formulir checklist LC, ini ditanya type of LC. Di sini jelas dikatakan bahwa type of LC-nya adalah
irrevocable documentary credit. Nah, kita cukup menulis di sini, itu cukup kita tulis irrevocable karena diminta hanya type of LC. Jadi kita hanya menulis type of LC-nya irrevocable. Nah, kemudian pada poin kedua itu issuing bank. Siapa di sini issuing bank-nya? Nah, issuing bank-nya di sini jelas ada Bank of America karena LC tadi diterbitkan oleh Bank Amerika, Bank of America. Jadi, apa yang harus kita isi di sini? Ya, Bank of America. Karena yang menerbitkan LC adalah Bank of America. PO Box 9001 Hong Kong. Lengkap dengan alamat PO Box-nya sekalian, Hong Kong. Kemudian number and date of LC. Ini kita lihat numbernya adalah 987426-16 dan tanggalnya adalah tanggal 10 bulan 3 2016. Jadi kita tulis di sini number and date of LC-nya H987426-16, kemudian date of LC-nya date 10-3-16. Kemudian diminta pada poin keempat LC amount. Berapa jumlah LC amount-nya? Nah, di sini tertera jelas bahwa LC amount-nya bernilai 10 juta Hong Kong dollar. Jadi kita tulis di sini HKD 10 juta. Nah, yang kelima, informasi adalah shipping and trade. Shipping and trade term. Nah, shipping and trade term itu biasanya adalah informasi yang berkaitan dengan Incoterms. Nah, kita telah mempelajari tentang apa itu Incoterms dan apa aja terms-term dalam perdagangan internasional. Salah satunya ada CFR. CFR tadi cost and freight. Jadi shipping and trade term itu kita tulis CFR dalam kurung cost and freight. Oke, tutup kurung. Kemudian siapa buyernya? Nah, tadi sudah saya jelaskan buyer itu sama dengan beneficiary. Jadi dalam hal ini buyer adalah PT Karya Cipta. Perlu kita tuliskan alamatnya.
perlu boleh kita tulis, boleh tidak. Jadi untuk kelengkapan kita tulis saja Jalan Pasar Johar, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Nah, kemudian siapa sellernya? Nah, sellernya adalah Nusara Trading Co. PO Box agak berat nih komputernya. 5007 Hong Kong. Kemudian shipment date. Nah, shipment date di sini ada informasi tentang shipment date. Mari kita lihat kapan tanggal pengapalannya dari informasi yang ada. Shipment date. Shipment date. Nah, tanggal 28 bulan 4 2016. Kenapa tidak tanggal ini? Ini maksudnya adalah Hong Kong late shipment date, tanggal pengapalan terakhir. Jadi dari informasi di bawah, di sini bill of lading diterbitkan pada tanggal 28 bulan 4 2016. Maka shipment date kita mengacu pada tanggal ini karena tanggal terbit BL. Ingat BL itu diterbitkan oleh pihak kapal. Jadi shipment date kita tulis 28 bulan 4 2016. Kemudian informasi selanjutnya adalah presentation date. Nah, presentation date itu adalah biasanya itu adalah 30 hari dari tanggal pengapalan. Maka yang harus kita isi di sini adalah 30 hari semenjak tanggal kapal berangkat. Artinya tanggal 29. Maaf, bukan tanggal 29, satu hari pada tanggal penerbitan BL atau shipment date, satu hari setelah itu kemudian dihitung hingga kemudian presentation date. Nah, ini kita tulis satu hari setelah tanggal pengapalan 29 bulan 4 2016. Kemudian sampai, nah pada ketentuannya presentation date ini biasanya 20 hari setelah tanggal pengapalan. Nah, maka kita tulis sampai dengan 20 hari dari tanggal 29, 30, 19 hari. Berarti tanggal 19 bulan 5 2016. Kemudian expire date. Di sini ada informasi, tadi kita baca ada informasi expired date itu tanggal expired date LC-nya di sini tertanggal 20 Mei 2016. Jadi kita tulis di sini 20 bulan 5 2016. Kemudian available credit ya itu sama dengan jumlah amount of agak berat.
sama dengan amount of goods, total barang itu 10 juta Hong Kong dollar. Nah, kemudian informasi selanjutnya ada bentuk pendaftaran, pembayaran, maaf. Nah, bentuk pembayaran kita lihat informasinya. Di sini diminta we hereby issue the irrevocable documentary credit which is available by your drive at site. Maka untuk pembayaran kita tulis drive-nya itu adalah at site. Tenor drive itu tanggal 29 hari atau 30 hari. Sorry. 29 hari atau 1 bulan atau 30 hari. Dari mana kita tahu itu? Ada informasi di sini yang mengatakan bahwa tenornya akan dibayar setelah 30 hari kemudian dokumen yang dibutuhkan ya. Jadi ada disebutkan di sini dokumen yang dibutuhkan quintuplicate. Maksud quintuplicate itu adalah diduplikasi dalam jumlah 5. Nah, packing list itu tadi apa? Ada itu diminta pertama packing list itu sebanyak 5 pieces karena quinto itu selalu 5. Setelah itu apalagi yang diminta invoice invoice 5 rangkap. Kemudian bill of lading dia minta berapa banyak. Biasanya kalau tidak disebutkan itu kita buat saja 3 BL. Setelah itu apalagi dokumen yang dibutuhkan COO from Camber Birmingham Multi System, tidak disebutkan berapa jumlahnya, maka kita tulis 3 which is CEO itu sama dengan sertifikat asal atau dalam bahasa Inggrisnya Certificate of Origin. Reimburse Bank. Nah, Reimburse Bank ini sama seperti bank yang mengeluarkan LC. Jadi kita tulis di sini Reimburse Bank-nya adalah Bank of America, Hong Kong. Nah, shipping from yang tadi disebutkan bahwa dikapalkan atau pelabuhannya disebutkan di sini an Indonesian port, but the other information say that the port is at Tanjung Emas. Shipping from to Tanjung Emas, nama pelabuhan tempat pemuatan atau pengapalan pertama, tujuannya adalah Hong Kong. So we write here Tanjung Emas to Hong Kong.
Itu di sini informasinya partial shipment is allowed. Kemudian bagaimana dengan transshipment? Di sini juga disebutkan bahwa transshipment is allowed dari formasi yang ada di sini. Transshipment allowed, partial shipment is allowed. Kemudian description of good, ini description dari barangnya adalah berat, sorry. Kemudian reimburse clause, klausa pembayaran kita tulis strip saja karena itu tidak ada informasinya. Kemudian notes juga kita kosongkan.